Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, pagi hari ini kembali lagi kita merenungkan firman Tuhan, dan sebelumnya mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami naikkan syukur kepadamu atas pertolongan dan perlindungan-Mu sepanjang malam dalam istirahat kami, dan pagi hari ini kami bisa bangun dari tidur. Itu semua karena anugerah-Mu yang tak henti-henti dalam hidup kami. Pagi hari ini Tuhan, sebelum kami masuk dalam aktivitas kami mau merenungkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu menuntun jalan kami dan menguatkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, tema perenungan kita pagi hari ini yaitu pesimisme itu menular. Firman Tuhan terdapat di dalam Bilangan pasal 13 ayatnya yang ke-27 sampai 33. Firman Tuhan berbunyi demikian. Mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami, dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya, dan inilah hasilnya. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat, dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Orang Amalek diam di tanah Negeb, orang Het, orang Yebus, dan orang Amori diam di pegunungan. Orang Kanaan diam sepanjang laut dan sepanjang tepi sungai Yordan. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu sebab kita pasti akan mengalahkannya. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya, dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang Enak yang berasal dari orang-orang raksasa, dan kami lihat diri kami seperti belalang, dan demikian juga mereka terhadap kami. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pesimisme merupakan sikap atau pandangan yang tidak memiliki harapan baik. Orang-orang yang memiliki pesimisme cenderung ragu akan kemampuan atau keberhasilan suatu usaha. Sifat dan sikap ini ternyata tidak hanya berbahaya bagi diri sendiri, juga orang lain karena berpotensi menular. Inilah yang terjadi kepada 10 pengintai. Sebagai perwakilan dari masing-masing suku, hasil laporan pengintaian mereka sangat berpengaruh kepada suku yang mereka wakili. Lihatlah, pada bacaan Alkitab hari ini, mereka mengutarakan kalimat-kalimat yang pesimis. Mereka menyampaikan kabar busuk tentang negeri yang mereka intai. Mereka mengatakan bahwa negeri itu sangat berbahaya, bahkan untuk mendudukinya sendiri. 10 pengintai ini tidak berhenti mengumbar perkataan pesimisme. Mereka melanjutkan dengan penilaian dan prasangka buruk mereka sendiri. Dibandingkan dengan mereka, kami merasa seperti belalang, dan pasti begitulah anggapan mereka terhadap kami. Bilangan 13 ayat 33. Saudara, lihatlah dampak yang diakibatkannya segenap umat Israel berteriak dan menangis sepanjang malam. Sikap sebaliknya dapat kita lihat dari Yosua dan Kaleb. Mereka mengeluarkan kalimat-kalimat yang optimis. Mereka mengatakan, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita. Ini tidak hanya berbicara tentang kalimat yang positif, tetapi perspektif iman Yosua dan Kaleb yang meyakini janji Allah.
Saudara, tapi hal ini justru membuat mereka terancam dilempari batu oleh orang-orang Israel. Kenyataannya, saudara, emosi negatif jauh lebih mudah diserap daripada emosi positif. Dengan mengetahui hal ini, sebaiknya kita mengurangi kalimat-kalimat pesimis di dalam keluarga, lingkungan pekerjaan, dan lingkungan pertemanan. Jikapun ada kenyataan yang tidak sesuai dengan harapan, berusahalah untuk menyampaikannya dengan hati-hati, penuh hikmat, dan disertai solusi. Amin. Untuk kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan buat firman-Mu pagi hari ini. Kami diingatkan bahwa kami sebagai orang-orang percaya kepadamu harus tetap optimis bahwa Tuhan akan menyertai kami senantiasa. Kami akan masuk dalam pelayanan, aktivitas maupun usaha pekerjaan kami hari ini. Tuhan sertai kami, Tuhan tolong kami, dan biarlah kami menjalani hari-hari kami, terutama hari ini dengan penuh optimisme. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.